Amin, berdoa selesai. Amin. Okay, so I'm going to click go live now. Top down. Amin, berdoa selesai. Ku buka mata sambut mentari, nyalakan layar belajar lagi. Sudah rindu kembali ke sekolah, tak sabar ingin segera bertemu lagi. Ku buka mata Meskipun jauh namun di hati, tawa candamu selalu temani. Meski tak langsung menatapmu kawan, semangat belajarku takkan pernah padam. Walau hanya di rumah saja, takkan padam semangat di jiwa. Perjalanan yang ku lalui, kan ku bagi kisahnya denganmu nanti. Walau hanya di rumah saja, takkan padam semangat di jiwa. Perjalanan yang ku lalui, kan ku bagi kisahnya denganmu nanti. Walau hanya di rumah saja, takkan padam semangat di jiwa. Perjalanan yang ku lalui, kan ku bagi kisahnya denganmu nanti. Oh, this is my journey, so come and join with me. Na 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 na. Bunga, bunga, mekar indah berseri, burung-burung bernyanyi riang, menyambut datangnya kawan dan saudara belajar bermain seru di Taman Cikal. Tak arti teriak-teriak, aduk-aduk, ciprat-ciprat, ayun-ayun, enak-enak, semua di Cikal. Cikal, Cikal, senang rasa hatiku kumpul dengan ayah, ibu, kakak, adik, kawan. Bunga, bunga, mekar indah berseri, burung-burung bernyanyi riang, menyambut datangnya kawan dan saudara belajar bermain seru di Taman Cikal. Tak arti teriak-teriak, aduk-aduk, ciprat-ciprat, ayun-ayun, enak-enak, semua di Cikal. Cikal, Cikal, senang rasa hatiku kumpul dengan ayah, ibu, kakak, adik, kawan. Halo, selamat siang untuk para guru, siswa, orang tua, dan seluruh komunitas Cikal. Selamat datang pada sesi Cikal Bincang-Bincang 6 yang adalah juga bagian dari Playground of Learning Journey tahun ini. Program ini akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 3 sampai 5 Juni di hari Sabtu nanti. Berisi kegiatan siswa yang berbagi pengetahuan dan pengalaman belajar di kelasnya. Saya, Novia Anggraini, dan juga Ibu Evi Ferawati akan menjadi guru moderator pada sesi kali ini. Sesi Cikal Bincang-Bincang ke-6 ini mengambil topik tentang bincang santai tentang media sosial, mengundang 2 orang siswa dan siswi kelas 11 Sekolah Cikal Amris 1 dari kelas Bahasa Indonesia Language B. Oke, kita perkenalan dulu nih, ada siapa aja? Ada Nisha Zahra dan juga ada Fatir Muhammad Ilham. Nisha dan Fatir akan berbagi pengetahuan dan pengalaman belajar mereka di kelas Bahasa Indonesia Language B. Nah, oke, selama 30 menit ke depan, sambil menyimak sesi ini, kalian juga para pendengar bisa
ikut berpartisipasi dengan memberikan komentar atau pertanyaan terkait topik melalui kolom chat di Zoom ataupun di YouTube. Nah, tapi sebelumnya nih, sebelum kita mendengarkan cikal bincang-bincang dari Fatir dan Nisha, kita dengerin dulu yuk apa sih sebenarnya yang dipelajari oleh Nisha dan Fatir dan teman-teman lainnya di kelas Bahasa Indonesia Language B. Nah, Bu Evi akan menjelaskan nih. Halo Bu Evi. Hai Bu Novia. Halo. Terima kasih. Jadi sebagai guru mata pelajaran, Ibu Evi ingin sedikit berbagi tentang kelas ini. Bahasa Indonesia Language B adalah bagian dari diploma program IBDP yang diselenggarakan di Sekolah Cikal Amri 1. Program ini berlangsung 2 tahun di kelas 11 dan 12 SMA. Selama kegiatan 2 tahun program, siswa mempelajari 5 tema besar. Kegiatan di kelas Bahasa Indonesia Language ini secara garis besar juga mempelajari 4 keterampilan, yaitu membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis. Jadi selain berdiskusi tentang tema, siswa juga diajak melakukan kegiatan membangun 4 keterampilan berbahasa. Nah, teman kalian Fatir dan Nisa akan berbagi pengalaman belajar mereka dalam mempelajari tema 4, yaitu teknologi dan media sosial. Fatir dan Nisha sudah siap? Siap. Oke, silakan. Hai, perkenalkan, nama aku Nisha Azahra dari kelas 11 Bahasa Indonesia B. Saya di sini bersama teman saya. Hai, nama saya Fatir Muhammad Ilham dari kelas 11 Bahasa Indonesia B. Hai Fatir, jadi di sini kita akan memperkenalkan topik tema 4. Topik tema 4 nih. Kamu ingat gak di topik tema 4 kita lagi membahas apa? Di tema 4 kita lagi membahas tentang teknologi dan media sosial. Oh ya, kamu ingat gak waktu pertama kali di tema teknologi dan media sosial apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mendengarkan contoh podcast yang terdiri dari Pemuda Cuma Sekali, Prambors FM, dan Sudut Pandang. Setelah itu, kita ada diskusi kelas tentang informasi yang didapat dari mendengarkan podcast tersebut, lalu memberikan opini kita tentang podcast yang dipilih dan mengapa podcast tersebut menarik. Menarik sekali ya. Kalau boleh tahu, waktu itu kamu mendengarkan podcast yang mana ya? Kalau aku waktu itu mendengarkan podcast yang bertema Sudut Pandang untuk yang sudah lelah berbohong. Karena aku sebagai remaja pernah merasakannya. Karena podcast itu membicarakan tentang sampai kapan kamu mau berbohong sama diri kamu sendiri. Sedangkan kamu tahu kalau diri kamu sendiri itu sudah lelah untuk berbohong. Kalau kamu waktu itu mendengarkan podcast yang mana ya, Fatir? Waktu itu aku mendengarkan podcast Mudah cuman sekali, kenapa gue berbisnis. Aku mendengarkan podcastnya karena penyiaran bahasa tentang pengalaman mulai dari kerja kantoran sampai ia pindah ke pembisnis, membuka usaha. Hal tersebut itu yang membuat aku menarik terhadap podcastnya. Kalau boleh tahu, kesan kamu bagaimana saat mendengarkan podcast yang dipilih? Kesan aku terhadap podcastnya bagus dan menarik untuk didengar. Isinya seperti renungan dan refleksi buat diri sendiri. Dibawakannya juga dengan lembut diiringi musik, jadinya lebih ngena gitu. Kalau kamu gimana kesannya saat mendengarkan podcast Muda Cuma Sekali? Kalau kesan aku terhadap podcastnya itu informatif, menarik, dan bermanfaat juga, ya penyiaran cerita dengan semangat dan inspiratif. Sepertinya podcast yang kamu dengar tadi itu bagus nih. Oh iya, berhubung dari tadi kita membahas tentang contoh podcast, kita juga diberikan kesempatan untuk membuat podcast loh, Fatir, yang bertema media sosial. Bagaimana kalau kita tayangkan? Ayo, boleh kita tayangkan.
Oke, jadi tema hari ini podcast kita itu bertema social media. Dengan pendapat saya, untuk sosial media yang paling saya suka itu adalah akun Instagram. Oke, thank you Fasha. Biasanya aku pakai juga ada Instagram, TikTok, WhatsApp, sama YouTube juga. Aku juga pakai YouTube buat ya buat buang-buang waktu sih sebenarnya. Kalau di YouTube ya aku lebih ke Neplife. Neplife itu kontennya live stream dan dia orangnya juga punya 3 channel sih, ada Jagnep, ada Nepking. Yang satu juga live stream sih yang aku bilang tadi. Pertanyaannya luar biasa. Good question. Karena cewek suka, oh aku mau selfie, oh aku mau dandan, ya bisa kayak gitu. Benar juga. Tata, kamu punya nggak laki-laki? Mungkin kalau tren laki-laki itu nggak jauh-jauh sama namanya Lagi rekaman, Tante. main game gitu. Pokoknya main bareng gitu lah. Cuman selfie-nya cool, lebih ke arah cool gitu. Mukanya nggak selalu ke kamera, mungkin kayak kiri, kanan, belakang, kayak gitu. Dengan kata-kata Ya, ini selfie nggak salah. Makasih guys. Baru saja kita menayangkan hasil podcast kelas kita nih. Bagaimana kalau kita juga menjelaskan kepada pemirsa proses untuk membuat podcastnya? Boleh. Jadi proses podcast kelas kita yang pertama, kita memikirkan tema yang menarik dan asik untuk dibahas. Dan kita juga membuat judul yang terlihat simpel dan menarik. Setelah itu, kita juga membuat outline yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Jangan lupa, kita juga membuat naskah agar dapat menyampaikan pesannya dengan urut. Terakhir kali kita juga melakukan latihan beberapa kali sebelumnya untuk sebelum benar-benar merekam. Iya Fatir, benar yang kamu bilang. Fatir, boleh ceritain nggak kenapa podcast yang ditayangkan berjudul media sosial? Kenapa tema podcast kita media sosial? Karena media sosial itu adalah suatu topik yang banyak diketahui dan mudah untuk didiskusikan dengan kelas kita. Jadi makanya kita memilih itu. Oh iya Fatir, berhubung kita dari tadi mengobrol tentang isi podcast kelas kita, aku mau tanya nih, peran kamu di podcast kelas Bahasa Indonesia kemarin jadi apa ya? Aku menjadi narasumber yang memberikan jawaban informasi yang aku ketahui. Kalau kamu sebagai apa? Aku sebagai moderator yang memandu perbincangan di podcastnya waktu kemarin. Kelihatannya menarik ya menjadi moderator. Kalau boleh tahu, yang sebelum merekam, persiapan kamu menjadi moderator apa? Boleh banget Fatir. Persiapan aku menjadi moderator yang pertama, yang harus aku lakukan adalah mencari informasi tentang tema podcastnya. Kedua, aku membuat Q&A yang menarik. Aku juga memberikan sedikit bocoran untuk sesi Q&A supaya teman-teman aku sudah mempunyai gambaran untuk jawabannya. Dan terakhir yang paling penting, aku harus membuat naskah agar lebih mempermudah saat podcast sudah dimulai. Menarik juga ya menjadi moderator. Mungkin lain kali aku harus mencobanya. Ternyata seru juga ya melakukan kegiatan podcast di kelas Bahasa Indonesia. Iya, seru dan asik banget ya ternyata.
Mungkin lain kali kita bisa membuat podcast lagi dengan tema-tema yang berbeda dan pertanyaan yang lebih seru lagi. Boleh banget tuh. Pasti nanti akan lebih seru. Ya, pastinya akan lebih seru. Oke teman-teman, tadi sedikit perbincangan tentang kelas Bahasa Indonesia Language Bee. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Saya dan Fatir akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator Miss Evi. Baiklah, Nisha dan Fatir, terima kasih ya sudah berbagi kepada teman-teman kalian tentang pengalaman membuat podcast, karena sepertinya ini termasuk produk atau hasil belajar yang banyak dipilih oleh anak-anak dalam menampilkan pengetahuan sama keterampilan yang sudah mereka dapatkan di kelas. Oke. Baiklah, ini aku mau kasih ini dulu ya, tentang respon dari para pemirsa yang ada di YouTube. Di sini banyak yang menyapa, ada teman-temannya juga di sini, ada Gabe, ada Fasya di sini, dan editingnya bagus, editing videonya, dan kemudian jadi tetap semangat ya dalam dalam membuat karya-karya baru di podcast, karena sepertinya ini hasilnya bagus dan bisa diteruskan untuk topik-topik yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya adalah pelajaran bahasa, apa saja tantangan kalian saat membuat podcast? Bagaimana kalian mengatasi tantangan tersebut? Silakan dijawab oleh Fatir dan Nisha. Tantangan membuat podcast. Bisa diulang lagi nggak tadi pertanyaannya apa? Dalam membuat podcast, apakah kalian mempunyai tantangan atau kesulitan? Terus apa saja? Dan bagaimana kalian mengatasinya? Membuat podcast tuh gampang atau relatif mudah atau susah sih? Menurut aku mudah-mudah susah sih. Susahnya di mana? Susahnya itu karena aku sebagai moderator, jadi tuh aku yang harus membantu, yang harus memandu pembicaraannya gitu. Jadi menurut aku itu susah. Karena itu hal pertama kali, baru pengalaman pertama kali. Oke, jadi memang karena ini pertama kali, jadi semua hal dari semua langkah dari setiap prosesnya itu harus karena sesuatu yang baru, jadi harus benar-benar dari awal gitu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Mengatasi tantangannya itu, aku tuh sebelum membuat podcast itu, aku melakukan latihan beberapa kali supaya pas melakukan streaming, melakukan rekaman itu biar aku gak terlalu gugup. Oh ya, memang latihan itu akan membuat kita menjadi terbiasa dan akan sangat membantu kita saat melakukan rekaman sesungguhnya ya, gitu. Fatir, ada yang ingin ditambahkan? Kalau untuk kamu, bagian mana nih yang agak susah nih dalam pembuatan podcast? Oke. Aku tuh orangnya tuh pendiam, kan biasanya pendiam. Jadi untuk direkam dan di videokan tuh benar-benar susah buat aku. Jadi ya itu tantangan saya sih. Tapi kalau sebagai role narasumber, gimana cara bilangnya? Sebagai narasumber kan kita yang memberi input tentang topik tersebut. Untuk
Ya, mencari informasi nggak susah, cuman cara mengomongkan, Menyampaikan ya. menyampaikannya yang kesulitan saya. Jadi gitu. Gitu. Tapi tetap semangat kan untuk membuat podcast berikutnya. Ya seru. Jadi Seru ya? makanya akhir-akhirnya ya dilakukan aja gitu. Oke, terima kasih loh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Baik, Ibu Evi akan bacakan. Penasaran tentang target pendengar podcast kalian? Siapa target pendengar podcast kalian yang tentang media sosial tadi? Gak ada. Ya, waktu kita memilih topik tentang podcastnya, kita ya yang kita milih topiknya yang benar-benar umum gitu, cuman untuk memberi input apa yang kita pikirkan tentang sosial media, pakainya gimana aja. Jadi tidak ada target audience sih, itu umum, benar-benar umum. Oh ya, karena topik itu topik populer ya. Kemarin kan kalian merinci topik populer apa aja, jadi biar dibawakannya secara ringan dan bisa nyambung satu sama lain gitu ya, dan asik untuk diobrolin ya. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nih, Nisha, untuk moderator nih pertanyaannya, apakah semua pertanyaan yang kamu susun dan kamu berikan kepada para narasumber sebagai panduan itu ditanyakan semua pada saat kalian melakukan rekaman podcastnya? Baik, pertanyaan yang aku buat itu dikasih tahu semua ke narasumber. Iya, sebagai panduan. Apa ada pertanyaan lain yang kamu juga, maksudnya tiba-tiba tanyakan di sana sebagai entah sebagai kejutan atau gimana? Oke. Jadi kayak ke semuanya pertanyaan yang aku buat itu aku kasih ke narasumbernya. Jadi kayak ada dua pertanyaan yang aku nggak kasih ke narasumber. Gitu. Pertanyaan apa itu dan kenapa kamu membuat ekstra pertanyaan itu? Pertanyaannya itu yang bagian tentang tren apa yang laki-laki tahu dari tren perempuan dan apa yang perempuan tahu dari tren laki-laki. Nah, di situ aku mau buat pertanyaan itu karena supaya bisa melihat supaya bisa ada suatu interaksi yang bisa ngebuat suasananya tuh jadi lebih seru gitu, lebih asik. Ya, Ibu Evi ingat itu pertanyaan saat Nisha itu kan Ibu Evi dan semua yang lain narasumber, kok pertanyaannya gitu. Tapi jadi seru ya. jadi seru seperti itu. Nah, terima kasih Nisha dan kemudian kepada Fatir sebagai narasumber. Fatir, kemarin kan narasumber itu ada sekitar 5 orang ya. Nah, dan Nisha sebagai moderator tuh memberikan giliran bertanya gitu. Tapi kadang memulainya dari A ke B ke C, D, E. Tapi kadang mulainya dari C ke A ke B gitu ya. Nah, bagaimana kamu? Iya, itu sebagai strategi supaya lebih hidup gitu ya siarannya. Iya, biar rasanya dari Fatir. Ya, buat saya sih biar rasanya nggak terlalu kayak scripted banget gitu kan. Podcast tuh ya enak ditontonnya karena antara nggak terlalu di script tapi ada arahannya gitu. Jadi itu salah satu strateginya sih gitu. Oke. Misalnya nih kamu akan menjadi moderator dari podcast berikutnya. Kira-kira topik apa yang akan kamu bawakan? Topik apa yang dibawakan?
belum tahu juga sih ya apa ya Belum tahu topiknya. juga. Oke, mungkin bisa diobrolin ya. Kalau misalnya Yes. itu sebagai sebuah proyek bisa diobrolin bareng ya, topik apa yang mau diangkat gitu. Iya sih ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Adakah hal-hal yang penting untuk memulai podcast? Adakah hal penting yang harus disiapkan atau diketahui untuk orang-orang yang baru saja mau buat podcast? Kalau buat saya sih, kalau pertama kali bikin podcast tuh penting tuh buat tahu banyak hal tentang topik yang ingin didiskusikan di podcast. Juga semacam naskah kalau kebolak-balik ngomongnya diulangin terus itu, jadi membantu sekali naskah. Oke, panduan ya, sebagai panduan, sebagai panduan. Kegiatannya. Baik, dari Nisha apa nih? Kalau dari aku ini yang terakhir, mungkin kalian harus coba latihan terus biar supaya pas kalian melakukan podcast tuh gak terlalu gugup gitu, kayak biar udah yakin kalau kalian udah bisa. Oke, itu tips yang bagus ya, yaitu 1, perbanyak pengetahuan tentang topik yang akan dibawakan, baik itu moderator, baik itu dia sebagai narasumber. Dan yang kedua, berlatih. Karena dengan berlatih, kita menjadi lebih paham dan lebih lancar, dan kelancaran komunikasi dalam podcast itu akan membuat para pendengar bisa mendengarkan informasi dengan baik, dan juga bisa bisa menghayati dan menikmati acaranya dan informasinya juga. Baiklah, apa ada pertanyaan lainnya? Coba kita cek lagi ya. Oke, adakah hal penting untuk mulai podcast? Sudah ya tadi. Baiklah, untuk Ibu Novia, bagaimana? Ada pertanyaan dari Ibu Novia untuk teman-teman di sini? Aku tuh udah nyimpen pertanyaan nih buat Fatir sama Nisha. Kan kalian tuh perannya beda-beda ya. Tadi Fatir sebagai narasumber, Nisha sebagai moderator. Pastinya persiapannya juga beda dong. Ya kan? Nah, berapa lama sih waktu yang kalian butuhkan untuk menyiapkan materi yang akan kalian bawakan di podcast? Dan berapa lama waktu yang kalian butuhkan buat take podcastnya sendiri? Jadi 2 pertanyaan. Kalau waktu itu kita untuk menyiapkan take podcast itu, kita latihannya itu sekali, terus latihannya itu 2 kali, terus besoknya langsung merekam ya. Melakukan podcastnya. Oke. Nah, ini ada tips nih dari pemirsa. Salah satu pemirsa di sini dikatakan kalau memilih topik itu pilihnya yang nyaman, atau yang audiensnya suka, atau yang lagi trending sekarang. Nah, ini penting nih, karena kalian masih akan mempelajari, masih akan banyak melakukan beberapa rekaman podcast untuk berbagai topik di tema kita ya, sampai di bulan depan gitu. Oke, jadi tadi memilih topik yang nyaman tentu saja, kemudian yang audiensnya suka, dan yang lagi trending sekarang. Terima kasih. Ini dari Torik Baskara Istiawan. Iya, Ibu Novia, gimana? Fatir, ada yang hendak ditambahkan? Ini jawabannya. Ini pertanyaan ya? Iya. Kalian kalau cari topik yang kalian suka, atau ngikutin pasar aja nih, ngikutin apa sih yang lagi trending sekarang kita obrolin gitu, atau menciptakan topik baru. Nah, kalian tuh di antara 2 pilihan itu kira-kira lebih kemana sih kalau memilih topik? Kalau aku mungkin dari topik yang lagi trending sekarang, karena kayak mungkin dari topik yang lagi trending sekarang tuh bisa ngebuat podcastnya tuh kayak jadi makin seru aja gitu kelihatannya. Kalau dari Fatir? Kalau buat saya sih ya tergantung sih kan stylenya buat
podcastnya seperti apa. Tapi ini gimana ya? Ya tergantung stylenya. Cuman Oke, karena style seseorang itu akan sangat menentukan kenyamanan dia saat membawakan sesi podcast ya. Oh iya, misalnya misalnya milih topik pasaran gitu ya, yang lebih pasaran. Cuman kan pasti banyak juga kan orang-orang yang milih topik gitu. Jadi misalnya bisa beri memberi Pembeda? ya pikiran yang opini yang beda tentang topik tersebut. Jadi ya. Oke. Jadi misalnya topik besarnya adalah pandemi misalnya. Topik besarnya adalah pandemi. Kita bisa kecilin lagi tuh dari topik pandemi itu, ya kan? Misalnya kalau nyamannya aku ya karena aku guru, aku bikin topik pandeminya yang bagaimana bekerja dan mengajar di pandemi. Kalau kalian sebagai murid mungkin nyamannya ya udah belajar dari rumah selama pandemi gitu kan. Ya, jadi seperti apa gitu, susah. Betul. Dan banyak sudut pandang itu akan sangat baik sekali jika dibicarakan atau didiskusikan dalam bentuk podcast bincang-bincang santai gitu ya, seperti ini. Oke. Menarik sekali ya Bu Novia ya. Iya, banyak banget sih yang bisa didapat ya. Tadi Nisha juga sempat sharing kalau misalnya berperan sebagai narasumber apa aja yang harus dikerjakan, lalu sebagai moderator juga, lalu banyak juga nih ada tips and trick juga tadi dari Fatir dan Nisha tentang persiapan bikin podcast ya. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi Miss Evi ya? Atau masih ada teman-teman yang bertanya? Oke, kalau misalnya pertanyaannya sudah habis ya, sudah habis semua terjawab sama teman-teman kita ini. Coba ada sebagai penutup closing statement-nya kalian. Tentang podcast atau bahkan tentang sosial medianya juga boleh kali Miss Evi ya? Boleh. Closing statement. Apa ya yang kalau untuk buat yang belum pernah buat, terus kalau pengen buat, apa semangatnya? Kasih semangat ke mereka semua. Untuk yang belum pernah atau baru mau mulai podcast, kalian jangan lupa ngelakuin tips-tips yang kita udah kasih. Dan yang paling penting sih kalian mencari informasi dari tema podcastnya tersebut. Jadi kayak kalau misalnya kalian udah tahu tentang temanya, itu kalian kayak mungkin nggak perlu lagi untuk ngebuat naskah atau apa gitu, untuk ngebuat naskah. Oke. Terima kasih Nisha. Fatir, tadi kamu menyebutkan bahwa salah satu tantangan untuk kamu adalah kamu termasuk tipe orang yang pemalu. Jarang bisa ngobrol apalagi di depan umum, apalagi tektokan, ngobrolnya cepat dan langsung jawab terus seperti itu. Bagaimana kamu menyemangati teman-teman yang mungkin juga pemalu gitu, pengen menyampaikan sesuatu tapi malu, aku bisa nggak ya bikin podcast gitu? Itu gimana? Buat aku sih kalau bisa ya gimana ya? Buat yang pemalu atau apa gitu. Buat aku sih, aku mikirnya tuh bukan kayak ngomong di depan banyak orang, tapi kayak lebih ke ngomong ke grup aku, grup yang lagi di grup podcastnya, bukan
Ya aku mikirnya sih kayak gitu, biar lebih nyaman gitu. Oke, berarti mulai dari dengan teman-teman yang kenal dulu gitu ya, mulai dari kelompok kecil, dari teman-teman yang kenal dulu gitu, dan mungkin dari pilihan topiknya ya Fatir ya, dari sesuatu yang kita mengerti dengan baik seperti itu. Oke, itu adalah informasi, semangat, dan inspirasi yang bagus sih dari kalian, Nisha dan Fatir. Baik, Bu Novia, sepertinya itu saja dari mereka. Oke, setelah tadi Fatir dan Nisha sudah berbagi juga tentang closing statement mereka, kesan dan pesan untuk membuat podcast, lalu berakhir juga tadi sesi tanya jawab, mereka juga udah banyak jawab ya, banyak ilmu baru yang kita dapat tentang pengalaman mereka bikin podcast. Nggak kerasa kita udah mau selesai aja nih Cikal Bincang-Bincang sore ini. Oke, terima kasih banget buat Nisha dan Fatir untuk sesi yang luar biasa keren dan asyik juga. Senang rasanya. Kasih tepuk tangan ya. Senang banget rasanya nih bisa dengar langsung. Bagus. Nisha sama Fatir, kalian berbagi informasi yang juga menyenangkan tapi juga informatif ya. Kita bisa belajar tuh dari pengalaman kalian dalam belajar membuat podcast. Oke, semoga pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan dan menonton kalian bisa ngambil banyak juga pelajaran hari ini dari pengalaman kalian. Oke, sekedar mengingatkan kembali untuk semuanya bahwa masih banyak sesi seru lainnya setelah ini sampai tanggal 5 Juni nanti. Tapi setelah sesi ini akan dilanjutkan sesinya besok pagi tanggal 4 Juni ya, hari Jumat. Anda semua juga kami undang untuk mengunjungi galeri virtual kami di situs web kami. Anda dapat melihat semua acara kami di website melalui streaming ataupun YouTube resmi Sekolah Cikal. Oke, terakhir nih, kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk semua hadirin dan teman-teman siswa, orang tua, juga para undangan yang terhormat. Salam hangat dari kami dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Ku buka mata sambut mentari, nyalakan layar belajar lagi. Sudah rindu kembali ke sekolah, tak sabar ingin segera bertemu lagi. Meskipun jauh namun di hati, tawa candamu selalu temani. Meski tak langsung menatapmu kawan, semangat belajarku takkan pernah padam. Walau hanya di rumah saja,